pagi hari ini masih kembali lagi bersama Bu Vera. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bersama Bu Vera, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Saya dulu. Ya, silakan Mbak. Siap gerak. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk agenda selanjutnya yaitu mengecek kehadiran dari kalian semua. Ini sekretarisnya siapa yang bagian bertugas untuk mengecek presensi? Oh, Mbak Gita ya, silakan Mbak Gita. Apakah hari ini ada yang absen? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Walaupun cuaca saat ini bisa disebut musim pancaroba ya, kadang panas, kadang hujan, tapi alhamdulillah kalian masih dapat berkumpul pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan keadaan sehat. Oke, baik, langsung saja untuk kita mulai pembelajaran hari ini karena kita sudah mengecek kehadiran, sudah mengecek sudah berdoa juga. Sekarang Ibu mau mengulas kembali pembelajaran yang sudah kita belajar sama-sama pada minggu kemarin. Apakah ada yang
Jadi kalau kita taunya lebih umumnya itu 5W1H, ada dalam bahasa Indonesia itu ada yang dinamakan istilah adik seimbang. Terus ciri-ciri yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku dan tegas. Salin dia berikutnya, Mbak. Nah, ada struktur teks berita. Struktur teks berita ini dibagi menjadi 4. Oh iya, anak-anak, tadi Ibu menjelaskan beberapa poin penting. Kalau ada yang mungkin terlalu cepat atau terlewatkan, bisa angkat tangan ya, dan bilang ke Ibu untuk lebih lambat atau mengulangi. Dan jika ada poin-poin penting ini, bisa sekalian langsung dicatat ya. Walaupun Ibu sudah mengirim PowerPoint-nya di materinya di Google Classroom, pasti kan sudah masuk di kelas Google Classroom ya? Sudah kan ya? Sudah? Jadi nanti kalian bisa akses materinya di situ, nggak perlu ditulis semuanya, ya catat saja poin-poin pentingnya. Jadi fokus pada penjelasan itu saja. Baik, langsung kita lanjut aja ya. Dari struktur teks beritanya ada 4. Yang pertama ada judul berita. Pasti dalam sebuah teks itu pasti ada judul dari sebuah teks tersebut. Judul teks berita ini harus singkat, padat, dan pasti menarik, karena teks berita itu kan pastinya biasanya itu diunggah dalam website Kompas, CNN, dan sebagainya. Jadi harus menarik untuk menarik para pembaca. Selanjutnya itu menceritakan isi berita. Yang kedua ada teras berita atau pembuka berita. Jadi isinya itu paragraf pembuka yang berisi informasi penting mengenai 5W1H atau apa yang tadi disebut adik seimbang. Betul. Selanjutnya yang ketiga yaitu isi berita. Isi berita atau bagian tubuh berita. Ini bagian paling penting dalam berita. Berisi mengenai kronologi, latar belakang, dan kutipan narasumber. Saya juga mencatat data tambahan seperti dampak dan respon terkait mengenai pihak terkait. Selanjutnya ada yang terakhir
Ejaan yang disempurnakan. Betul sekali. Sudah belajar terkait kaidah pembahasan ini dan siap untuk menulis teks berita sesuai dengan kaidahnya? Siap Ibu. Wah, jadi siap ya nggak siap nih? Harus siap. Kita belajar sama-sama untuk menulis teks berita yang terbaik agar siap atau layak untuk diunggah di sosial media atau di website. Salin dia berikutnya, Mbak. Nah, ini ada contoh teks berita. Kalian silakan mengeluarkan gawai kalian masing-masing. Silakan di scan dari barcode atau gambarkan yang sudah ibu tampilkan di depan ini. Ini merupakan contoh teks berita dari website Kompas. Silakan di scan terlebih dahulu kedepatannya, dipindah itu kedepatannya. Sudah dipindah kedepatannya. Dan baik ibu beri waktu sekitar 5 menit. Silakan kalian baca berita itu terlebih dahulu. Baik Bu. Baik, apakah sudah? Sudah ya? Sudah membaca contoh teks beritanya ya? Ini teks beritanya tentang apa? Ya, yaitu bencana alam. Baik, langsung aja ke slide yang berikutnya. Sebentar, sebelum kita masuk slide yang berikutnya, dari materi yang sudah ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah? Sudah paham semua? Belum kok gak jadi tantangan? Aku sudah paham? Paham, sudah paham. Karena dirasakan semua sudah paham, langsung bahas yang berikutnya. Karena gak ada yang tanya, sekarang ibu kasih kuis.
Bisa dipahami. Baik, silakan selanjutnya ini silakan berkelompok ya, berkelompok sampai sekarang kan waktunya tinggal sisa sekitar 15 menit. Kalian silakan berkelompok, silakan berdiskusi. Kira-kira mau mengambil fenomena apa? Terus habis ini silakan dibagi, silakan dijadwalkan besok mau observasi atau wawancaranya ke siapa dan kapan itu silakan direncanakan. Setelah itu ditulis rancangannya gitu, terus disusun secara bersama. Oh ya, pengumpulannya dalam bentuk apa, Bu? Pengumpulannya kalian ketik di kertas A4 lalu dikumpulkan dalam bentuk cetak atau print out waktu pertemuannya akan datang, pertemuan minggu depan. Dapat dipahami? Bisa ya, bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya berikutnya. Terima kasih kalian sekarang sudah membentuk kelompok masing-masing. Silakan kalian membentuk di tempat duduk bersama kelompoknya masing-masing. Karena sudah 15 menit dan waktu dirasa sudah habis, kalian bisa sudah bisa fokus ke depan lagi ya. Karena tadi sudah ya, kalian sudah menemukan fenomena-fenomenanya. Kalau ada yang bingung bisa menemui ibu di ruang guru dan berdiskusi terkait dengan fenomena yang kalian ambil. Baik, karena waktu kita sudah habis, apakah ada yang ingin memberi refleksi kegiatan kita hari ini? Ayo, ada nggak? Loh, kok nggak ada? Baik, Mbak Tika silakan beri refleksi hari ini, Mbak Tika. Refleksi dari saya seru Ibu. Terus kita jadi lebih tahu apa itu berita, terus isinya di dalam berita itu apa aja Ibu. Berarti Mbak Tika sudah siap ya mau menulis teks tidak? Siap Ibu. Ya, berarti semua teman-teman sudah siap ya. Teman-temannya Mbak Tika sudah siap ya. Sudah. Baik, karena waktunya sudah habis, kalian ini habis ini apa? Istirahat ya? Istirahat ya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa lagi. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bingung bisa langsung ke ruang guru atau bisa, kita kan sudah punya grup kelas ya, grup kelas yang ada Ibu di dalamnya, bisa menuliskan pesan di situ atau